Baik, Ibu Dr. Pramudina, saya persilahkan untuk memulai paparannya 5 menit dari sekarang karena waktunya sangat terbatas. Ya Ibu, mohon diingatkan saja kalau saya lebih lebar ya, waktunya melebihi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Daru atas kesempatannya. Assalamualaikum kepada Pak Hafaz dan Bapak Ibu serta peserta-peserta dari UMKM yang saya hormati. Kesempatan ini saya beserta grup ini, perkenalkan saya Srimati Pramudina. Pada kelompok kami ini Bu, kita mempunyai 2 anggota, yaitu Pak Eri Marlapa SEMM dan satu lagi itu Pak Supriyatno SSOSMM. Nah, kebetulan sekarang Pak Eri Marlapa sudah ikut hadir dalam kegiatan ini, baik dia selaku prodi, juga dia selaku daripada anggota dari kelompok kami. Itu Bu, Bapak. Jadi begini, setelah panjang lebar kita dengar dari Pak Hafaz tadi bahwa di dalam halal produk ini memang selain kita menginginkan suatu keuntungan, namun kita juga harus berbuat sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Nah, itu yang bisa kita garis bawahi. Namun ketika produk halal ini sudah berlangsung dan sudah mempunyai suatu keuntungan, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu ya. Yaitu kita harus berusaha untuk mengembangkan produktivitas itu sehingga menuju lebih efisien dan efektivitas terhadap rantai pasokan yang berkelanjutan terhadap produk yang kita buat tersebut. Nah, maka dari itu di slide kedua ini, slide kedua Mas, kami mengusung tema bahwa yang kedua, pengembangan produk menuju efisiensi dan efektivitas rantai pasok berkelanjutan itu bertujuan untuk menumbuhkan motivasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam berwirausaha, memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, jadi di sini kita berusaha sekali bagaimana caranya hasil yang sudah kita dapat dari produk-produk kita ini tadi, bagaimana kita harus bisa berkesinambungan, jadi terus berkelanjutan. Bagaimana berkembang kemudian berkelanjutan agar tetap memenangkan persaingan di dalam UMKM, dalam lingkungan UMKM dan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya next. Usaha seperti UMKM ini itu sudah sama-sama kita ketahui bahwa itu merupakan singkatan daripada usaha mikro kelas menengah yang dalam istilah umum dalam dunia ekonomi itu merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM ini memang ada kelas-kelasnya ya, ada yang kelas mikro, menengah, dan sedang. Nah, selanjutnya, next. Selanjutnya, di sektor sebenarnya di dalam informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM 2021 itu UMKM itu adalah salah satu sumbangsi besar di dalam PDB kita. PDB Indonesia itu 60%-nya itu disumbang oleh UMKM. Jadi betapa sangat bagusnya gitu ya UMKM di Indonesia ini. UMKM ini memiliki pangsa 99,99%. Jadi menurut Kementerian Koperasi ini 60.465.497 unit dari total pelaku usaha itu ya di Indonesia itu sebanyak 65.471.134 unit itu di tahun 2019. Nah, selebihnya sumbangsinya itu di dalam PDB Indonesia itu diberikan oleh unit usaha besar yaitu sebesar 0,01%.
atau itu sebanyak 5.637 unit pelaku usaha. Oke. Selanjutnya, Mas. Nah, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja? Di dalam penyerapan tenaga kerja pun ternyata pelaku usaha mikro itu mendominasi tenaga pekerja, yaitu 109.842.384 tenaga kerja. Kalau dipresentasikan sebesar 89,04%. Kemudian usaha kecil itu 5.930.317 itu adalah dengan persentase 4,81% dari usaha kecil. Usaha menengah itu 3.790.142 penyerapan tenaga kerjanya dengan persentase 3,07%. Nah, sementara Bu Dina, 1 menit lagi. Astagfirullahaladzim, Ibu. Iya, dipersingkat saja. Itu adalah 3,0%. Nah, kenapa usaha mikro ini lebih besar? Karena ketika kita COVID, Bu, 1 tahun ke belakang itu kita banyak sekali perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang kolab dan menjadi tertutup dan kemudian banyak yang tenaga pekerjanya di PHK sehingga mereka membuka usaha kecil dan menengah ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan UMKM ini? Itu ada ininya, Bu. Maaf, slide 7. Ya, di sini selanjutnya bagaimana kita memenangkan persaingan itu? Pertama, penguatan pelatihan kapasitas. Penguatan pelatihan kapasitas ini sama saja seperti kita memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat bakso, bagaimana membuat somai, bagaimana membuat kue-kue yang berbeda dengan pesaing-pesaing lain sehingga kita bisa memenangkan persaingan, entah itu dalam bentuk rasa, citra dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan itu bagaimana ya caranya kita melakukan suatu keterampilan kewirausahaan. Ada beberapa poin 10, Mas. Poin 10. Nah, 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki yaitu 1. Keterampilan dalam beradaptasi, keterampilan analisis meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, memberikan informasi terhadap produk-produk yang unggulan yang kita miliki, bagaimana produk kita memang halal, bagaimana produk kita dan seterusnya. Itu di dalam berkomunikasi. Juga berkomunikasi kepada kompetitor kita. Terus 4, keterampilan manajemen keuangan. Ini harus manajemen keuangan. Gimana juga berapa besarnya dana yang kita dapat, berapa besarnya dana yang kita kelola, berapa besarnya dana yang kita keluarkan, itu harus data lengkap di dalam manajemen keuangan. Sehingga kita bisa memberikan informasi apakah perusahaan kita ini baik atau tidak, atau perusahaan atau UMKM kita ini bisa berjalan dengan normal atau tidak. Ya. Kemudian keterampilan memimpin diperlukan. Seorang leader harus mampu mengarahkan memutuskan bagaimana merencanakan, bagaimana mengkoordinir suatu kegiatan, bagaimana pengawasannya. Itu dalam keterampilan pemimpin. Kemudian keterampilan marketing. Kita produk kita banyak, itu harus diapakan gitu. Terus bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk halal kita ini memang benar-benar kualitasnya baik dalam segi halalnya maupun dari segi rasa serta packingnya. Kemudian keterampilan perencanaan strategis, bagaimana kita merencanakan untuk melakukan suatu dari pengeluaran produksi sampai kepada pemasarannya. Jadi perencanaan strategis ke depan ini seperti apa sehingga kita memang benar-benar mampu menjadikan UMKM kita ini berhasil gitu. Selanjutnya, Mas. Oke, dipersingkat ya. Oh ya. Itu keterampilan yang harus kita miliki ini. Apabila satu saja yang tidak kita miliki, kita harus penuhi semua 7 ini. Jadi mutlak bagi kita untuk bisa menguasai ketiga ini. Nah, lantas ke-13, Mas. Ke-13. Nah,
ke laporan laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan-laporan ini. Nah, selanjutnya Mas, yang ke-15 Mas, kita lompat-lompat saja. Rantai pasokan manajemen rantai nilai. Nah, di sini ya selama pandemi COVID-19 terjadi kenaikan digitalisasi UMKM. Nah, kenapa UMKM ini harus mendigitalisasikan? Karena semua kan COVID ini kan semua harus berdiam diri dan mengisolasi di rumah. Nah, di mana letaknya poin yang harus kita lakukan demi untuk memasarkan produk-produk kita. Nah, ini di Indonesia itu data Indonesia E-commerce ya Association itu ada 15,3 juta atau 23,9% UMKM itu sudah bertransformasi ke dalam ekosistem digital. Dan 80% UMKM yang terhubung ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik selama pandemi. Karena memang itu dia, karena kita semua akan berbelanja di online. Jangankan barang-barang yang sekunder ya atau lux gitu, tapi kita juga untuk belanja sehari-hari pun kita sudah menggunakan online. Jadi akan lebih bagus sekali kalau UMKM ini juga akan merambah ke ranah e-commerce dalam pemasarannya. Nah, yang ke-16 Mas, nah alhasil ya menjadi kunci utama ketahanan daya saing UMKM itu adalah pada digitalisasi dalam perluasan pasar, pengelolaan usaha, dan sistem pembayaran. Itu semua kita masukkan di dalam digitalisasi. Jadi intinya untuk dalam usaha kita, bagaimana keberlanjutan bisnis UMKM kita itu harus dengan step-step yang dikemukakan ini. Nah, mudah-mudahan untuk berikutnya ada lagi menyambung materi ini. Ya. Dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Pramudina terkait dengan nilai tambah dan berbagai keterampilan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga bisa memberikan benefit, bisa memberikan value added atau nilai tambah yang membuat produk kita semakin diminati masyarakat. Nah,